Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan sebagaimana yang telah diumumkan, kita akan bahas tentang kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para orang soleh yang kita ambilkan dari kitab Siyar A'lam An-Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, yang beliau wafat pada tahun 748 Hijriah dan beliau bermadzhab Syafi'i, dan beliau ahli sejarah dan juga ahli hadis, ya, sehingga beliau memiliki banyak buku-buku hadis tentang para perawi, tentang rijal, ya. Demikian juga beliau menghukum hadis dhaif atau sahih. Itulah di antara kelebihan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan kita tahu ketika kita berbicara tentang sejarah, ya, tentang sejarah para ulama, datang riwayat-riwayat, ya. Yang riwayat tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, ya. Maka ini di antara kelebihan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau menerangkan, ya, bahwasanya ini benar, ini tidak benar, perawinya ada bermasalah, ya. Sehingga kita ketika membaca sejarah yang beliau tulis lebih nyaman, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Darmais yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mempelajari kisah-kisah orang-orang saleh, orang-orang terbaik, ya, dalam rangka untuk memotivasi kita beribadah dan beramal saleh, untuk mengekang jiwa kita yang begitu semangat untuk meraih dunia, ya. Karena kita lihat bagaimana kisah-kisah mereka sangat menakjubkan. Kalau tidak diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, kita bilang ini hanyalah dongeng semata. Seperti nanti akan kita baca dari kisah Uwais Al-Qarani. Tetapi ternyata kisahnya datang dalam riwayat yang sahih, dan ini pernah terjadi. Ini pernah terjadi. Di antara hikmah atau manfaat kita mempelajari kisah-kisah mereka, selain tadi kita untuk memotivasi diri kita beramal saleh, yang kedua untuk menghilangkan rasa ujub, rasa bangga dengan amal yang sudah kita lakukan. Seorang terkadang ketika dia baru melakukan amal saleh, dia merasa hebat, dia merasa bangga, dia sudah merasa melakukan sesuatu yang wow untuk agama ini, ya, sehingga terkadang dia ditimpa dengan penyakit ujub. Tetapi ketika dia membaca sejarah orang saleh terdahulu, para ulama atau para ahli ibadah, ya, dia sadar bahwasanya dia ini tidak ada apa-apanya, ya. Sehingga amal saleh yang dia lakukan, dia tidak ujub dan dia terpacu untuk terus beramal saleh. Terpacu untuk beramal saleh. Dan ini di antara obat yang paling tepat untuk menghilangkan penyakit ujub adalah seorang membaca kisah mereka, sehingga dia tahu bahwasanya dirinya tidak ada apa-apanya, ya. Dirinya tidak ada apa-apanya. Jadi inilah praktek nyata dari ajaran-ajaran Islam yang pernah diterapkan, dipraktikkan oleh sebagian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini, yang pertama kali kan kita bahas adalah Uwais, seorang tabi'in, Uwais Al-Qarani, ya. Dan dia adalah seorang tabi'in, dan ada yang mengatakan beliau juga adalah Al-Mukhadram. Ada istilah dalam Al-Hadis, ya, namanya sahabat. Sahabi, siapakah sahabi? Sahabi adalah man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang melihat Nabi, atau man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi, dalam kondisi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga wa mata mukminan, kemudian juga meninggal dalam kondisi beriman. Itulah para sahabat, ya. Mereka diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka pun meninggal dalam kondisi beriman. Mereka itulah yang dalam istilah disebut dengan para sahabat.
Kemudian ada namanya para tabi'in. Para tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat ya, dalam kondisi Islam dan juga meninggal dalam kondisi Islam. Para tabi'in. Para tabi'in tidak bertemu dengan Nabi SAW. Mereka bertemu dengan para sahabat. Dan banyak di antara mereka yang lahir setelah Nabi SAW wafat ya. Mereka lahir kemudian mereka bertemu dengan para sahabat ya. Ada namanya kibaru tabi'in, yaitu tabi'in yang senior yang dia bertemu dengan para sahabat-sahabat senior. Ada sigharu tabi'in, tabi'in yang junior yang tidak bertemu kecuali hanya segelintir sahabat, tapi mereka masih dalam generasi yang mulia. Nanti ada namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah generasi berikutnya yang bertemu dengan tabi'in, Uwais Al-Qarani masuk ke mana? Uwais Al-Qarani masuk ke tabi'in. Tetapi sebagian ulama mengatakan dia mukhadram. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW hidup, dia juga sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Jadi dia bukan masuk Islam setelah Nabi meninggal, tidak. Ketika Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, dia sudah masuk Islam, dia sudah beriman kepada Nabi. Hanya saja dia lokasinya di Yaman. Nabi di Hijaz, di Madinah. Beliau Uwais Al-Qarani di Yaman, dan beliau tidak sempat untuk datang kepada Nabi untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia hanya ketemu dengan sahabat, ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Sehingga disebut dengan mukhadram, yaitu dia masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada uzur. Disebutkan oleh para ulama, beliau tidak ketemu Nabi karena beliau sibuk ngurusin ibunya yang mungkin harus diurusin di negeri Yaman ya. Inilah Uwais Al-Qarani. Kita akan bacakan dari tulisan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Beliau berkata, Uwais Al-Qarani, saya bacakan di jilid 4 ya. Dari Siyar A'lam An-Nubala jilid keempat halaman 19 ya. Uwais Al-Qarani ya. Huwal qudwatu zahidu sayyidu tabi'in fi zamanihi. Beliau adalah pemimpin ya, teladan. Beliau adalah teladan az-zahid, orang yang zuhud. Sayyidu tabi'in fi zamanihi, adalah pemimpin para tabi'in di zamannya. Pemimpin tabi'in di zamannya. Ini perkataan Az-Zahabi yang detail. Dia mengatakan pemimpin tabi'in tapi di zamannya. Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza bin Malik Al-Qarani Al-Muradi Al-Yamani. Ya, jadi beliau kunyahnya Abu Amr, dan beliau dari Al-Qaran dan dari kabilah Al-Murad. Ya, dari negeri Yaman. Ya. Kemudian kata Al-Imam Zahabi, wa Qaran batnun min Murad. Yaitu Qaran adalah satu kabilah kecil yang berinduk kepada kabilah Murad, ya, berinduk kepada kabilah Murad. Tentu Imam Zahabi menyebutkan bahwasanya hikayat-hikayat tentang Uwais sangat banyak ya. Di antaranya cerita tentang Uwais ada yang benar, ada yang tidak benar ya. Di antaranya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari seorang bernama Usair bin Jabir. Saya bacakan hadis-hadis tentang Uwais Al-Qarani. Qala lamma aqbala ahlul Yaman, tatkala penduduk Yaman datang ke kota Madinah, ja'ala Umar radhiyallahu anhu yastaqri'u rifaq fayaqul hal fikum ahadun min Qaran ya. Ya, maka Umar mengecek ya, dan Umar bertanya, apakah ada di antara kalian seorang yang datang dari suku Qaran? Ya. Kemudian akhirnya ketemulah Umar bin Khattab dengan Uwais ya. Dan Umar pun mengenalnya. Umar berkata, "Mas muka." Jadi Umar sering mencari Uwais. Kalau ada orang datang, Umar tanya, "Ada Uwais enggak?" Sampai akhirnya Umar ketemu. Umar bertanya, "Siapa nama Anda?" Qala ana Uwais. Aku adalah Uwais. Qala hal laka walidah? Kau punya seorang ibu? Qala na'am. Qala fa hal kana bika minal bayadhi syai'un? Apa kau dulu pernah terkena penyakit baras, penyakit albino? Kulit putih? Qala na'am. Fada'autullaha fa'adhabahu anni ila mawdhi'ad dirham min surrati li'adhkura bihi rabbi. Kata Uwais, iya, saya dulu punya penyakit baras, kemudian saya berdoa kepada Allah, maka Allah hilangkan dariku penyakit baras. Artinya ketika Umar ketemu dia sudah sehat, enggak ada penyakit baras. Gitu, penyakit baras sulit untuk disembuhkan.
Mungkin ada yang disembuhkan, ada yang sulit, tapi intinya sulit untuk disembuhkan. Sampai zaman sekarang sulit disembuhkan. Makanya sembuh itu perkara yang menakjubkan, terutama di zaman tersebut. Kata dia, "Fada'autullaha fa'adhabahu anni ila maudhi'ad dirham." Aku pun berdoa kepada Allah sehingga penyakitku tersebut hilang seluruhnya kecuali seukuran dirham, kira-kira segini. Min surrati, yaitu di daerah pusarku, li'adhkura bihi rabbi, agar aku selalu ingat Rabbku dengan melihat sisa penyakitku tersebut. Itu agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu Umar, Umar berkata kepada dia, "Istaghfirli, wahai Uwais, doakanlah aku agar dapat ampunan dari Allah." Itu istighfarlah buatku. Qala anta ahaqqu an tastaghfirli, anta sahibu Rasulillah. Kata Uwais, "Ya Umar, Amirul Mukminin, engkau lebih utama untuk mendoakan aku. Engkau lebih utama untuk memohon ampunan buat aku. Anta sahibu Rasulillah, engkau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya jelas, ma'ruf. Sahabat Rasulullah SAW lebih afdal daripada tabi'in. Itu jelas. Ya, mereka perlu menjelaskan generasi sahabat dan generasi tabi'in, kemudian tabi'in. Kata Nabi SAW, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in, pertama sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Dan sebenarnya mengatakan bahwasanya sahabat yang bertemu dengan Nabi masuk Islam, kemudian meninggal dalam kondisi Islam, mereka sahabat lebih afdal daripada tabi'in secara person. Artinya seluruh person sahabat, mereka diberi keutamaan melihat Nabi SAW, mereka lebih afdal daripada para tabi'in. Meskipun para sahabat bertingkat-tingkat. Tapi generasi sahabat secara person, lebih afdal daripada generasi tabi'in. Sebagaimana para sahabat bertingkat-tingkat, tabi'in juga bertingkat-tingkat. Makanya, ma'ruf bahwasanya generasi sahabat lebih afdal daripada generasi tabi'in. Makanya ketika Umar minta doa dari Uwais, maka Uwais berkata, "Justru engkau yang mohon ampunan buat aku, wahai Umar. Engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar kemudian menjelaskan kenapa saya minta doa dari kamu. Kata Umar, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang namanya Uwais. Wa lahu walidatun wa kana bihi bayad. Dan Uwais ini punya seorang ibu, dan dia dulu punya penyakit baras, penyakit albino. Fada Allah fa'adhabahu anhu ila maudhi'ad dirham fi suratihi. Maka dia berdoa kepada Allah, maka Allah hilangkan penyakit tersebut kecuali seukuran dirham di pusarnya. Ya. Akhirnya Uwais pun mohonkan ampun buat Umar, ya. Uwais pun mohonkan ampun buat Umar. Ini salah satu riwayat berkaitan dengan Uwais Al-Qarani, ya. Dalam riwayat yang lain yang juga dari Usair bin Jabir, ya. Dia berkata, "Kana Umar bin Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alam afikum Uwais bin Amir." Umar kalau ada amdad, maksudnya pasukan tambahan dari negeri Yaman, karena di zaman Umar banyak jihad, banyak peperangan, sehingga mereka butuh bantuan dari negeri-negeri kaum muslimin yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Di antaranya orang-orang Yaman datang untuk membantu peperangan. Maka setiap ada bantuan dari negeri Yaman, pasukan, maka Umar bertanya, "Afikum Uwais?" Dia mencari-cari memang, "Afikum Uwais? Apakah ada Uwais di antara kalian?" Ya, sampai akhirnya dia ketemu dengan Uwais sebagaimana tadi, ya. Bahkan Umar berkata, "Min Murad summa min Qaran?" Kau dari Murad, kemudian kau dari suku Qaran? Kata dia, "Na'am." Kemudian Umar bertanya lagi, "Kau dulu punya penyakit baras, ya, terus sembuh kecuali seukuran dirham?" Dia berkata, "Iya." Dia berkata lagi, "Kau punya ibu?" Kata dia, "Iya." Subhanallah. Sampai dalam sebagian riwayat, Uwais heran, ini kenapa ini? Ada apa ini? Umar kayak detektif aja kok tanya ada apa dengan saya gitu. Akhirnya Umar jelaskan kenapa dia bertanya-tanya seperti itu, karena kabar dari Nabi. Dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadil Yaman min Murad thumma min Qaran." Subhanallah. Ini salah satu tokoh yang Rasulullah SAW sifati dengan sifat yang detail. Akan datang seorang dari negeri Yaman, dari Murad, dari Qaran, sifatnya begini, sifatnya begini, sifatnya begini, yang mungkin kita tidak dapati orang-orang lain, ya. Kecuali Nabi SAW mensifati Nabi yang lain, Nabi Isa mungkin. Ya, atau Nabi sifati Nabi Ibrahim, Nabi sifati Nabi Yusuf. Tapi selain para nabi, Nabi tidak pernah datang dalam hadis Nabi sifatkan dengan detail seperti itu, seperti Nabi mensifatkan Uwais Al-Qarani. Bahkan dari sukunya, dari mana sifatnya, punya penyakit, punya ibu yang dia berbakti dengannya, Rasulullah jelaskan dengan detail.
Kata Rasulullah SAW, "Kana bihi barasun fabara'a minhu ila mawdi'a dirham." Dia punya penyakit albino, sembuh kecuali ukuran dirham. Lahu walidah huwa biha barrun. Huwa biha barrun. Dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Artinya dia bilang, dia mengatakan, "Demi Allah, engkau akan begini-begini, maka akan terjadi." Itu maksudnya lau aqsama 'ala Allah, yaitu dia bersumpah, "Ya Allah, demi Allah kau akan begini, akan terjadi." Menunjukkan dia kalau berdoa dikabulkan. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa in istata'ta," ini yang Nabi bilang sama Umar, "Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Kalau kau mampu agar dia mohon ampun buatmu, lakukanlah. Itulah kenapa Umar cari-cari. Umar pingin dia mendoakan Umar karena wasiat dari Nabi. Nabi mengatakan, "Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al." Kalau kau mampu dia mohon ampunan buat engkau, maka lakukanlah. "Fastaghfir li," maka mohonlah ampun buatku. Maka Uwais pun mohonkan ampunan buat Umar, subhanallah. Faqala lahu Umar bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Qala Al-Kufah, aku ingin pergi ke Al-Kufah, di Irak. Kata Umar, perhatikan, dia ingin menawarkan kebaikan. "Ala aktubu laka ila amiliha?" Ini orang hebat ini. "Ala aktubu laka ila amil?" Mau aku tulis memo untuk gubernur Kufah untuk memberikan sesuatu kepadamu? Yaitu untuk memperhatikan dirimu. Kau mau saya tuliskan sesuatu kepada gubernur Kufah. Apa kata Uwais? "Akunu fi gubbaratin nasi ahabbu ilayya." Aku bersama orang-orang biasa aku lebih suka. Enggak ingin diperhatikan, enggak ingin dispesialkan. Ya. Falamma kana minal amil muqbil, akhirnya pergilah dia ke Kufah. Tatkala tahun berikutnya, hajja rajulun min asyrafihim. Datang seorang dari Kufah, datang berhaji, mampir ke Madinah. Tahun depannya. Fawafaqa Umar, kebetulan orang tersebut, orang yang mulia ini, ketemu Umar. Maka Umar bertanya kepada orang tersebut. Fasa'alahu an Uwais. Gimana? Kalian kenal Uwais kan? Gimana kondisinya di sana? Umar tanya, Umar pengen tahu. Qala taraktuhu rathal haithah qalilal mata'. Aku tinggalkan Uwais dalam kondisi rathal haithah, disebutkan sini, yaitu miskin. Rumah semerawut, tidak ada apa-apa, miskin. Qalilal mata', tidak punya barang, miskin. Akhirnya Umar ceritakan kepada orang yang mulia ini. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang kepada kalian seorang laki namanya Uwais bin Amir bersama bantuan pasukan dari negeri Yaman, berasal dari Murad, dari Qaran. Ya. Sebagian ulama, ada buku judulnya Uwais Al-Qarani, karangan seorang doktor, dia mengatakan Qaran itu adalah salah satu tempat di Yaman sekarang di kota Ib. Di kota Ib, ya. Ada sebagian kawan-kawan saya di sekolah di Madinah dari Yaman, dari kota Ib. Ya. Qaran di sana asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Umar sampaikan kepada orang mulia ini yang dari Kufah, dia mengatakan Rasulullah pernah menyampaikan kepada akan datang seorang dari yang bernama Uwais Al-Qarani dari Yaman, dari Murad, dari Qaran. Dulu dia punya penyakit baras, kemudian sembuh kecuali seukuran dirham, dan dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Seandainya bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Kalau kau mampu, mohonlah ampunan darinya, mohonlah agar dia mau beristighfar untukmu. Orang ini harinya ketika mendengar hadis ini, dia datang kepada Uwais. Dia pulang, dia ketemu Uwais, padahal Uwais miskin, enggak ada yang pedulikan, ya enggak terkenal. Maka dia bilang, "Wahai Uwais, istaghfirli, mohonlah ampunan buatku." Uwais heran. Kata Uwais, "Anta ahdatsu ahdan bi safarin salih." Kau baru saja safar haji. Ya, artinya kau lebih utama, ya. Fastaghfirli, kau yang mohon ampunan buat aku, bukan aku. Kebalik kan, orang musafir doanya dikabulkan. Qala istaghfirli. Orang ini balik lagi, tidak Uwais, kau yang mohonkan ampun buatku. Akhirnya Uwais sadar, kamu ketemu Umar ya? Ketemu Umar ya? Qala na'am. Akhirnya Uwais pun memohonkan ampun ya. Ketika Uwais tahu bahwasanya Umar kasih tahu orang bahwasanya dia doanya dikabulkan, fafatina lahun nas fantalaqa ala wajhi, ya. Maka orang-orang pun tahu, dia pun pergi ya. Kata Usair, aku pernah memberikan dia. Usair ini ketemu dengan Uwais. Wa kasautuhu burdatan, aku berikan kepada dia burdah. Jadi Uwais ini disebut dalam sebagian riwayat, dia sampai jarang ketemu orang. Kenapa? Dia enggak punya baju, saking miskinnya. Dia enggak punya baju, kadang-kadang dia punya baju, kadang enggak punya. Kalau dia enggak punya baju, dia enggak berani keluar.
Sehingga orang ngejek dia ya. Sampai akhirnya si Usair ini kasih dia kasautuhu burda, aku kasihkan dia burda. Itu kain yang bagus. Ya. Dan waktu Uwais mau dikasih, Uwais bilang jangan, nanti orang ngomong apa, tapi dikasih. Akhirnya benar. Wa kana kullu man ra'ahu, kalau ada yang lihat dia pakai baju burda, baju yang bagus, mereka berkata min aina li Uwaisin hadhil burda? Dari mana dapat burda ini? Seakan-akan dia dituduh mencuri atau mengambil sesuatu yang tidak benar. Ya, inilah Uwais Al-Qarani ya. Dalam riwayat Muslim yang lain Rasulullah SAW mengatakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Dalam riwayat yang lain ini disebutkan juga Al-Zahabi ya. Usair sang perawi bertemu dengan Uwais ya. Dia mencari Uwais, akhirnya fastadlaltu alaihi wa ataituhu. Aku pun ditunjukkan di mana tempat Uwais. Fakultu, aku pun berkata kepada Uwais, kenapa enggak muncul Uwais? Mahabasaka an, apa yang buat kau tidak keluar ketemu dengan masyarakat yang lain? Kata dia, al-uryu, yaitu aku tidak punya baju. Ya. Kemudian kata Usair, wa kana ashabu yaskharuna bihi wa yu'dhununahu wa yu'dhunahu wa yu'dhunahu. Teman-temannya ngejek dia dan mengganggu dia. Maka aku bilang, hadza burdun fakhudhu, ini baju bagus, pakai, ambil. Qala la taf'al, kata Uwais, jangan kau lakukan. Fa innahum idzan yu'dhunani. Kalau mereka lihat aku pakai baju bagus, mereka akan ngejek aku. Tapi kata Usair, falam azal bihi hatta labisa. Aku bilang sudah ambillah, kau perlu lah. Aku terus ngomong rayu-rayu, akhirnya dia pakai. Subhanallah, dia saking miskinnya, rumahnya enggak punya apa-apa, sampai mau keluar dia enggak punya baju. Akhirnya dikasih baju. Dan benar, dia pakai baju bagus, fa kharaja alaihim, dia keluar, faqalu, akhirnya mereka ngejek dia. Kata mereka, man tarawna khada'an hadzal burd? Siapa sih orang yang berhasil ditipu oleh Uwais kok bisa dapat baju bagus? Mereka ngejek Uwais. Ya. Subhanallah ya. Ar-rajul ya'ra marratan wa yaktasi ukhra. Ya. Wa akhadtuhum bilisani. Akhirnya ketika orang-orang ngejek datanglah Usair bilang, kalian tuh gimana? Kenapa kalian mengganggu Uwais? Dia kadang enggak punya baju, dia enggak bisa keluar, kadang dia punya baju, kalian sekarang begini-begini. Aku pun menegur mereka dengan perkataanku. Bahkan disebutkan ya dalam suatu riwayat, ini mungkin riwayat terakhir kita bacakan ya. Umar ketika ketemu dengan Ahlul Kufah, di antara yang datang ketemu dengan Umar adalah orang yang suka ngejek Uwais. Ngejek Uwais, merendahkan Uwais. Umar bertanya, tahukah kalian Uwais di Kufah? Kata orang ini dengan sombongnya, ma hadza minna wala na'rif. Ini siapa? Kami enggak kenal. Kata Umar, bala innahu rajulun kadza wa kadza. Dia ada orang yang sifatnya begini-begini. Ya, seakan orang tersebut merendahkan Uwais. Ya. Akhirnya mereka berkata, fina rajulun ya Amirul Mukminin, diqala Uwais. Ya Umar, Amirul Mukminin. Umar jadi khalifah. Benar ya Umar, Amirul Mukminin. Di tempat kita di Kufah ada seorang orang sebut dia namanya Uwais. Kata Umar, segera temui dia. Fala araka tudrikuhu. Menurutku kau tidak akan bertemu dengan dia. Maka orang tersebut datang langsung menuju ke Uwais. Pulang ke Kufah, qabla an ya'tiya al-haw, sebelum ketemu dengan keluarganya langsung datang ke Uwais. Padahal dia biasanya ngejek Uwais. Uwais heran, ini orang kenapa? Baru pulang tidak mampir ke rumahnya, langsung ke rumah Uwais, rumah yang semrawut yang tidak punya apa-apa. Maka Uwais berkata, "Ma hadhi adatuka?" Ini bukan kebiasaanmu ke sini. Fama badalaka? Emang ada apa? Kenapa ke sini? Dia mengatakan, aku mendengar Umar bercerita tentang dirimu begini. Maka mohonlah ampunan buatku. Kata Uwais, la af'alu hatta taj'ala li 'alaika alla taskhar bi fima ba'd. Saya akan mohon ampunan buat engkau, tapi janji, jangan ngejek saya lagi. Ini pertama, jangan ngejek saya lagi. Yang kedua, alla tazkura ma sami'tahu min Umar li ahad. Jangan kau apa yang kau dengar dari Umar jangan kau ceritakan kepada siapapun. Jangan siapapun. Pertama, jangan kau ngejek saya lagi. Yang kedua, jangan ceritakan kepada siapapun. Qala na'am. Kata laki tersebut, iya. Maka Uwais mohon ampunan buat orang tersebut. Usair sang perawi mengatakan, "Fama labithna an fasha amru bil Kufah." Akhirnya beritanya tersebar, semua orang tahu Umar bin Khattab memuji Uwais, doanya dikabulkan. Akhirnya aku mencari Uwais sudah hilang ya, dia pergi dari kami. Tapi inilah ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
beberapa riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Uwais Al-Qarani, ada juga riwayat-riwayat yang dhaif ya, saya tidak sebutkan. Di antara keutamaan Uwais ya, datang dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala ya, bahwasanya akan ada dari umatku, Nabi mengatakan akan ada dari umatku yang dia bisa memberi syafaat lebih banyak daripada Bani Tamim ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disahkan oleh Syekh Albani, yadkhulul jannata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga bi syafaati rajulin min ummati. Karena syafaat dari seorang dari umatku aktsar min Bani Tamim, lebih banyak di Bani Tamim. Jadi ada satu Bani Tamim itu banyak banget ya. Ada orang gara-gara dia, orang mau surga gara-gara syafaat dia. Lebih banyak yang mau surga, jumlah yang masuk surga tersebut lebih banyak daripada jumlah Bani Tamim gara-gara syafaat seseorang. Seseorang ini siapa? Datang dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya dhaif semuanya. Adalah Uwais Al-Qarani. Rasulullah tidak menyebut namanya, tapi datang sebagai riwayat, tapi dhaif semua mengatakan Uwais Al-Qarani. Sebagian ulama mengatakan maksudnya Uwais Al-Qarani. Wallahu alam bisawab, tapi intinya dia adalah seorang yang sangat mulia. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tentunya ketika kita menyampaikan kisah ini, kita ingin mengambil faedah daripada kisah yang mulia ini. Yang pertama, perhatikan, Uwais Al-Qarani, Nabi di Madinah, dia di Yaman. Jarak jauh antara Madinah dan Yaman. Madinah harus ke Mekah dulu, baru ke selatan, semakin jauh, baru ketemu Yaman, jauh. Sangat jauh. Ya. Terpisah antara Nabi dengan Uwais sangat jauh. Ya. Tentu tidak ada yang mengenal dia. Orang katakan majhulun fil ard ma'rufun fis sama. Dia tidak dikenal di atas muka bumi tapi terkenal di langit. Siapa yang kasih tahu dia kepada Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih tahu, ya Rasulullah, ini ada orang di Yaman sifatnya begini-begini namanya Uwais. Nabi jadi tahu. Siapa yang kasih tahu Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah bagi kita bahwasanya kalaupun tidak ada yang mengenal kita baik, kalaupun tidak ada yang mengetahui kita rajin ibadah, kalaupun tidak ada yang mengetahui kita rajin sedekah, Allah Maha tahu, jangan khawatir. Lihat jauh antara Nabi dengan Uwais. Tetapi Nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi memberitahukan kepada Umar bin Khattab akan ada seorang sifatnya begini-begini. Ya. Jadi dalam hidup ini jangan terlalu pingin dikenal, jangan terlalu pingin diketahui. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan, dalam Al-Quran misalnya, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Datanglah seorang dari ujung kota. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya. Dalam surat Yasin, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Dalam surat Al-Qasas, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Dua orang ini Allah sebutkan dengan datang seorang laki-laki. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Ada seorang dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya. Allah yang menyebut rajulun. Seorang. Mungkin kita enggak kenal siapa orang tersebut. Tapi Allah tahu. Ya. Jadi tidak penting kita dikenal, enggak penting. Yang penting Allah sudah tahu kita, sudah selesai. Tidak perlu kita berharap semua orang tahu kita. Lihat perkataan ini dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, waditu anna an-nas ta'allamu minni wa lam yunsab ilayya syai'. Aku berharap orang-orang belajar dari ilmuku dan tidak perlu tahu ilmu itu dari saya. Perkataan di puncak keikhlasan. Aku ingin manusia semua belajar dariku, mereka tidak perlu tahu dari mana ilmu itu, bahwa ilmu tersebut dari saya. Kita ini banyak yang berpenyakit ya. Penyakit hati. Baru melakukan sedikit amal, pingin satu dunia tahu. Uwais Al-Qarani, lihat. Ya. Tidak ada yang tahu dia, tapi Allah tahu. Dan Allah kasih tahu kepada Nabi SAW, Nabi kasih tahu kepada Umar. Sampai-sampai tadi saya katakan, Rasulullah SAW ketika mensifati Uwais, dengan sifat yang detail, dan ini tidak pernah Rasulullah lakukan sebelumnya kepada selain para Nabi. Ya. Rasulullah pernah mensifati sebagian Nabi dengan sifat yang detail, tapi selain para Nabi, Rasul tidak pernah SAW tidak pernah mensifati seorang sampai seperti itu. Namanya Uwais, ya, dari Yaman, dari Murad, dari Qoran. Dulu punya penyakit sembuh, punya ibu dia berbakti, luar biasa. Yang ketika Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat ini, bukan asal ngomong, ini sifat-sifat spesial. Sifat-sifat spesial yang harusnya kita bersifat dengan sifat tersebut. Tapi di antara sifat Uwais Al-Qarani yang menjadikan dia spesial
adalah dia berbakti kepada ibunya. Dia berbakti kepada ibunya. Wa kanat lahu walidah huwa biha barrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Ini yang menjadikan dia sangat-sangat spesial. Jika tidak spesial, kenapa Nabi sebutkan khusus sifat ini? Sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya Uwais Al-Qarani tidak ketemu dengan Nabi karena sibuk berbakti kepada ibunya. Kayaknya tidak pas untuk ditinggalkan, sehingga dia sibuk. Padahal kita tahu keutamaan bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi SAW, seorang menjadi naik level, menjadi seorang sahabat. Sehingga ayat-ayat yang memuji sahabat akan dia juga dapatkan. Tetapi dia punya pertimbangan. Dia punya ibu yang tidak bisa dia tinggalkan. Dan dia tahu ayat-ayat yang menyuruh untuk berbakti kepada orang tua jelas. Maka dia memilih merawat ibunya atau menjaga ibunya daripada ketemu dengan Nabi SAW. Ya. Ini sifat yang menjadikan dia mulia. Ya, di antaranya berbakti sama orang tua. Makanya ikhwan dan akhwat, mumpung antum kalau masih punya orang tua masih hidup, jangan sia-siakan. Ya. Waktu terbatas. Ya, umur orang tua antum lebih singkat daripada kesibukan antum. Kesibukan kita nurutin kesibukan kita nggak bakalan pernah habis. Sibuk ini, sibuk anu, sibuk ini, sibuk anu, sibuk ini, sibuk anu. Sementara kita nggak punya waktu untuk berbakti sama orang tua. Mumpung orang tua masih ada, ya silakan ya raih kebaikan dengan sebanyak-banyaknya ya. Minta doa kepada mereka, minta restu dari mereka ya. Lihatlah Uwais Al-Qarani, dia menjadi spesial di antaranya karena berbakti kepada ibunya. Kemudian di antara hal yang menarik, Uwais Al-Qarani diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujiannya dia terkena penyakit baras. Itu penyakit dulu orang mungkin zaman dulu mungkin merasa jijik atau apa ya. Zaman dulu ya. Dianggap sesuatu tapi subhanallah dia sabar dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Dia tahu bahwasanya la syifaa illa syifaa'uk. Allahumma anta syafi la syifaa illa syifaa'uk. Ya Allah, Engkau adalah Maha menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali dengan kesembuhanmu. Dan yang menakjubkan, dia berdoa, dia mengatakan, ya Allah sisahkan maudhi'a dirham. Ya Allah, kalau kau sembuhkan aku, subhanallah luar biasa husnudzonnya kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Kalau kau sembuhkan aku, sisakan seukuran dirham di pusarku. Untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Uwais paham bahwasanya orang suka lupa dengan kenikmatan. Orang muda lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan. Maka agar dia tidak lupa dengan nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia, agar dia selalu menjadi hamba yang bersyukur, dia bilang sama Allah, ya Allah sisakanlah seukuran dirham. Dan Allah kabulkan. Menakjubkan ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan, tapi sisakan seukuran dirham. Dan Allah kabulkan. Ini menunjukkan dia mujabud dakwah, dia adalah seorang yang dikabulkan doanya. Kita kenal sebagian sahabat mudah dikabulkan doanya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Mujabud dakwah, kalau berdoa mudah dikabulkan. Ternyata di kalangan tabi'in juga ada Uwais Al-Qarani. Dia berdoa, buktinya dia berdoa, Allah kabulkan. Bahkan dalam doanya dia bilang, sisakan sekian, Allah kabulkan. Karena begitu kuat doanya dikabulkan, sampai Nabi suruh Umar, kalau kau ketemu dengan dia, minta dia doakan kamu. Agar apa? Agar Allah mengampunimu. Menunjukkan Uwais doanya dikabulkan. Nabi mengatakan, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Uwais ini kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan permohonannya. Ajib ya, Uwais Al-Qarani. Akhirnya Allah sembuhkan dan masih sisa dirham. Buat apa? Agar dia selalu ingat kepada Allah. Ya, ini memberi peringatan kepada kita. Kita ini sering lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah makanya Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kanud, berkeluh kesah kepada Rabbnya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Di antara sifat manusia suka ingat-ingat musibah, lupa dengan kenikmatan. Dia sudah dapat nikmat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia dapat musibah mungkin setahun, dia sudah lupa semua dengan kenikmatan. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa ya Allah? Mengeluh. Dia lupa bahwasanya nikmat sudah lama dia rasakan. Itu sifat manusia, lupa dengan kenikmatan. Makanya menakjubkan ayat ini disebut kalau sebagian ulama datang dalam surat Al-Adiyat. Al-Adiyat tentang kuda perang. Wal-adiyati dhabaha fal-muriyati qadaha fal-mughirati subha fa'atharna bihi waqa'a. Fawasatna Nabi jam'a innal insana rabbih lakanud.
Allah berfirman demi kuda-kuda perang ya. Yang berlari dengan terengah-engah. Kemudian yang tapalnya menghantam batu sehingga keluar percikan-percikan. Kemudian masuk ke dalam tengah pertempuran, kemudian dia membuat debu bertaburan. Ya. Kuda. Dikasih kebaikan sedikit, tapi luar biasa membela sang pemilik. Cuma dikasih makan, disayang-sayang, tapi lihat, dia masuk dalam medan pertempuran. Diatur oleh sang pemilik kuda. Kemudian Allah berkata, Innal insani rabbi lakanud. Manusia enggak seperti kuda. Manusia suka berkeluh kesah. Kuda enggak pernah ngomel. Disuruh ke sana, disuruh ke sini, penting kasih makan, kasih rumput, selesai. Dia tahu berterima kasih kepada kepada tuannya. Bahkan untuk berperang, untuk masuk di medan pertempuran, dia juga bisa terancam mati. Fawasatna bihi jam'a, masuk di tengah pertempuran, kuda. Setelah itu Allah berfirman, Innal insani rabbi lakanud. Manusia suka berkeluh kesah. Dikasih banyak kenikmatan, diberi ini, beri anu, beri ini, masih tidak bersyukur. Lihat Uwais Al-Qarani. Diberi kesembuhan, dia minta seukuran dirham agar dia bisa terus bersyukur kepada Allah. Li'adhkura bihi, kata dia, agar aku selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dia buka baju, ya Allah, saya dulu pernah baros. Ingat. Ya Allah, saya dulu pernah. Selalu ingat. Dia lihat, dia tidak lupa. Ini strateginya Uwais yang sangat hebat supaya tidak lupa, karena manusia suka pelupa. Kita ini suka lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi masalah kita kadang baru ingat kalau nikmat tersebut dicabut. Ya, padahal banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Kemudian di antara faedah dari kisah ini bahwasanya orang jangan terpedaya dengan penampilan. Lihat Uwais Al-Qarani. Apa? Taroknahu rathal hay'ah. Kami taroktuh rathal hay'ah. Kami dapat ditinggalkan dalam kondisi orang miskin, tidak punya apa-apa. Sampai punya baju aja nggak ada, mau keluar ketemu orang nggak punya baju, sehingga kadang-kadang dia nggak keluar rumah. Mungkin dicuci dulu, tinggal nanti besok pakai lagi. Ajib, ini orang mulia, terkenal di sisi Allah. Allah kabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais, dia nggak punya baju. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya Uwais Al-Qarani menjadi mulia di sisi Allah karena dua amal yang sangat mulia. Yang pertama berbakti kepada orang tua, yang kedua at-takhaffuf minad dunya. Tidak bermewah-mewah dengan dunia. Secukupnya. Dan ini bukan berarti saya mengajak kaum muslimin untuk miskin ya, enggak ya, jangan salah paham ya. Ya. Kita butuh orang punya dana, Rasulullah SAW berdakwah butuh dana dan Rasulullah memanggil para sahabat untuk bersedekah, sering kita butuh dana, tetapi jangan masukkan ke hati, itu yang pertama. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita seperlunya, sudah seperlunya kita punya kelebihan, ngapain kita simpan-simpan, udah kita untuk akhirat kita. Ya. Yang kedua terkhusus kepada kawan-kawan, saudara-saudara yang mungkin diuji dengan kekurangan ekonomi. Kita berharap mereka bersabar dan berakhlak mulia. Mungkin Anda nggak dianggap oleh orang. Uwais Al-Qarani juga ada yang anggap. Dia berbakti sama orang tua juga orang nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu nggak? Allah tahu. Ini sampel aja. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang seperti Uwais, artinya dari sisi ibadah miskin tapi ibadahnya luar biasa. Baktinya kepada orang tua yang kita nggak kenal dan orang tidak ada yang kenal dia. Mungkin dia mau main Facebook aja nggak ada kuota. Tapi Allah kenal. Jadi hibur diri Anda, bos. Lihatlah ada orang sosok seperti Uwais, miskinnya nggak ketulungan, miskin banget. Sampai baju aja nggak punya. Anda miskin apa masih punya baju. Uwais nggak punya baju, mau keluar nggak ada baju. Tapi dia sabar, tetap berakhlak mulia, tetap beribadah kepada Allah, tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tidak tahu di balik kemiskinan ini pahala begitu banyak yang Anda dapatkan. Sabar. Ya, kita kalau disuruh milih kita nggak ingin diuji dengan kesulitan, tapi ya pilihan bukan di tangan kita. Nah, kalau Anda kebetulan diuji seperti dalam kesulitan ekonomi seperti Uwais, maka lihatlah Uwais. Ingat ada orang miskin, super miskin seperti Uwais, terkenal di langit. Doanya dikabulkan. Luar biasa ya. Jadi, ikhwan, ini nasihat buat saya pribadi, buat kawan-kawan yang mungkin ada di antara kita Allah bukakan dunia, waspada ya, waspada. Jangan sampai dunia ini membuat kita berat nanti di akhirat. Buat kita sulit masuk surga. Buat kita bermasalah dengan banyak orang, waspada. Anda kalau diberikan dunia segera. Jangan lupa, silakan Anda manfaatkan, tapi
Jangan lupa disumbangkan untuk jalan Allah, untuk bangun masjid, bantu dakwah, ya, terutama bantu penuntut ilmu, ya. Lakukan yang bisa Anda lakukan, mumpung masih punya harta. Kemudian di antara sifat Uwais Al-Qarani, dia tidak ingin terkenal. Keikhlasannya luar biasa. Makanya ketika ketahuan dia hilang. Ketika ketahuan dia kabur, tidak ingin dikenal. Disebutkan bahwasanya dia meninggal pada tahun 37 Hijriah ketika perang Siffin. Dia masuk dalam kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia muncul karena dia menganggap itu suatu perjuangan, maka dia kemudian masuk dalam kubu Ali dan akhirnya meninggal dunia. Wallahu alam akan riwayatnya, tapi disebutkan oleh banyak ahli sejarah, ya. Beliau meninggal 37 Hijriah. Artinya beliau menyembunyikan diri, tapi saatnya beliau merasa beramal dia harus muncul. Ya, saatnya beramal dia muncul. Akhirnya ketahuan dan masuk dalam rombongan Ali dan akhirnya meninggal dalam perang tersebut. Uwais Al-Qarani. Kemudian kisah ini juga menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya doa istighfar. Nabi mengatakan kepada Umar, kalau kau mampu agar dia mohon ampunan buat engkau, maka lakukanlah. Nabi tidak bilang mintalah ini, mintalah anu, minta agar dia istighfar buat kamu. Ini menunjukkan agungnya doa istighfar. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Jami' ar-Rasail mengatakan doa terbaik istighfar. Perbanyak istighfar. Buktinya Umar ketika minta kepada Uwais tidak minta macam-macam, minta istighfar. Istighfarkanlah buat aku. Nah, kita sendiri harus banyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfar katsir. Sungguh beruntung orang yang dalam catatan amal terbanyak banyak istighfar. Yang buat kita problem di dunia dan akhirat itu dosa. Enggak ada yang lain. Yang bikin mendapat kita masalah di dunia dosa, yang bikin kita masalah di alam barzakh dosa, yang bikin kita masalah ketika dibangkitkan dosa, bikin kita masalah di sirat dosa. Maka banyak istighfar. Makanya ketika Allah sebutkan ketika orang-orang beriman di atas sirat, dan ini ujian terakhir menuju surga, ujian terakhir. Disebutkan ketika mereka melihat orang-orang munafik, cahaya yang Allah berikan redup, Allah sudah kasih cahaya kepada orang munafik, kemudian redup, hilang. Maka orang beriman yang diberi cahaya mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Jangan redupkan seperti orang munafik, sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana. Di saat itu mereka mengatakan, ampunilah kami. Mereka sadar bahwasanya cahaya mereka ini bermasalah kalau ada dosa. Mereka bilang, waghfir lana, ampunilah kami. Di dosa ini bikin masalah. Dosa pandangan bikin masalah nanti, cepat atau lambat bikin masalah. Dosa pendengaran, dosa lisan, dosa hati, sombongan, kecongkakan, merendahkan, yang ini bikin masalah semuanya. Maka ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang agung yang harus kita perhatikan adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wasiat Nabi kepada Umar untuk minta agar diistighfarkan oleh Uwais Al-Qarani, ya. Tadi sudah kita sebutkan juga Uwais Al-Qarani orang tidak ingin terkenal, begitu dia ketahuan dia menghilang, hati-hati jangan seorang kemudian ingin dikenal, ingin tampil, ingin selalu di pusat perhatian, itu sifat yang tidak baik, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi" dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sungguhnya radhiyallahu anhu, sungguhnya Allah suka dengan hamba yang bertakwa, yang mencukupkan diri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian al-khafi, yang menyembunyikan diri, tidak ingin selalu tampil, tidak ingin selalu jadi pusat perhatian. Inilah semua yang menjadikan Uwais Al-Qarani diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairat tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya khairat tabi'in? Sebaik-baik tabi'in. Kita tahu tabi'in banyak, ada orang-orang hebat dalam tabi'in. Ada Hasan Al-Basri, ahli tafsir. Ada Said bin Musayyib, ahli hadis. Ada Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal, ya. Apakah Uwais lebih baik daripada mereka seluruhnya? Khilaf di kalangan para ulama. Karena Rasulullah mengatakan khairat tabi'in. Inna khairat tabi'in, sungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Seakan-akan Rasulullah memberikan kepada dia khairiyah mutlaqah. Yaitu dia terbaik secara mutlak. Memang banyak tinjauan, ada tinjauan ilmu, ada tinjauan keadilan, ada tinjauan hadis, ada tinjauan zuhud. Tapi secara totalitas yang terbaik adalah Uwais Al-Qarani. Ini pendapat pertama. Sehingga menunjukkan bahwasanya
Anda kalau punya ilmu, Anda belum tentu Anda lebih baik daripada yang lainnya. Uwais Al-Qarani tidak dikenal dengan periwayatan. Ya, tapi dia punya ibadah yang menakjubkan. Dari sini jangan sekali-sekali Anda merendahkan orang yang lainnya. Ya, bisa jadi orang tersebut mungkin dia terbatas, tapi dia punya kelebihan dari siapa kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terkadang bisa menilai zahir, kita nggak tahu batin seseorang. Padahal para ulama sepakat amalan batin lebih afdal daripada amalan zahir. Kita pun kalau bisa menilai cuma zahir doang, hati kita nggak tahu. Ya. Hati kita nggak tahu. Maka kalau kita tidak bisa menilai hati orang, ya sudah, belum tentu kita lebih baik daripada dia. Jadi ini pendapat pertama bahwasanya Uwais Al-Qarani adalah tabi'in terbaik secara total. Dari semua tabi'in dia yang terbaik. Ya. Ada pendapat lain mengatakan tidak. Keterbaikan di sini adalah muqayyadah. Keterbaikan pada sisi tertentu. Artinya mereka mengatakan seperti Imam Ahmad ketika ditanya siapa tabi'in terbaik, dia mengatakan Ibnul Musayyib. Said Ibnul Musayyib karena dia terkenal dengan riwayat. Ilmunya luas. Imam Ahmad mengatakan tabi'in terbaik adalah Ibnul Musayyib. Mungkin dia mengatakan tabi'in terbaik Umar bin Abdul Aziz. Mungkin mengatakan Hasan Al-Basri. Tapi intinya Imam Ahmad memandang dari satu sisi. Ya. Sementara Uwais Al-Qarani adalah tabi'in terbaik daripada kezuhudannya. Zuhud, orang yang sangat zuhud, yang dunia tidak dalam hatinya. Bersabar dengan kesulitan yang Allah berikan. Ya. Bersabar dengan penyakit yang Allah berikan kepadanya. Bersabar dengan cercaan manusia, menuduh yang tidak, tapi dia bersabar. Sehingga dia adalah tabi'in terbaik dalam sisi zuhud. Dan tadi saya katakan makanya di awal pengajian bagaimana Az-Zahabi ketika menerjemahkan biografi atau menyebutkan biografi Uwais Al-Qarani, beliau berkata, "Huwal qudwatuz zahidu sayyidut tabi'in fi zamanihi." Beliau adalah ini tarjih dari Az-Zahabi. Az-Zahabi merajihkan atau menguatkan bahwasanya beliau adalah tabi'in terbaik secara mutlak tapi di zamannya. Beliau wafat tahun 37 Hijriah. Yang dikatakan sayyidut tabi'in fi zamani, pemimpin para tabi'in di zamannya. Artinya bisa jadi setelah beliau meninggal ada tabi'in yang mungkin lebih afdal dari sisi yang lain. Intinya wallahu a'lam bishawab, inilah orang soleh Uwais Al-Qarani ya, yang sejarahnya memberikan kita banyak peringatan, pelajaran ya, yang hendaknya kita berusaha meniru sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan tentang Uwais Al-Qarani. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.